Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah jaringan komputer dengan judul Simulasi Jaringan Antar Laboratorium Berbasis DHCP. Perkenalkan, nama saya Davan Andriansah dengan NPM 241615626026 dari kelas 3A dengan dosen pengampu Bapak Joko Iskandar, MKOM. Dalam suatu lingkungan kampus atau sekolah, biasanya terdapat beberapa laboratorium yang masing-masing memiliki banyak komputer. Jika pengaturan alamat IP dilakukan secara manual, maka akan memakan waktu, rawan kesalahan, dan sulit dikelola. Oleh karena itu, pada simulasi ini digunakan DHCP agar pengalamatan IP dapat dilakukan secara otomatis sehingga jaringan lebih efisien dan mudah untuk dikelola. Tujuan dari simulasi jaringan ini adalah memahami konsep DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol, menerapkan pembagian jaringan menggunakan subnet SELS24, menghubungkan beberapa laboratorium dalam jaringan yang berbeda, dan menguji komunikasi antar jaringan menggunakan routing. Topologi jaringan yang saya gunakan terdiri dari 2 router sebagai penghubung antar jaringan, 4 switch masing-masing di setiap laboratorium, 4 server yang berfungsi sebagai DHCP dan DNS, dan PC client sebagai pengguna jaringan. Setiap laboratorium berada pada subnet yang berbeda, yaitu laboratorium fisika, kimia, otomotif, dan informatika. Router berfungsi menghubungkan seluruh subnet tersebut agar dapat saling berkomunikasi. Pada simulasi ini, saya menggunakan subnet /24 agar lebih sederhana dan mudah untuk dipahami. Tabel IP bisa teman-teman lihat pada layar berikut. Setiap IP memiliki IP1 sebagai default gateway dan server menggunakan IP2 sebagai DHCP. Fungsi dari setiap perangkat. Router. Fungsi dari router untuk menghubungkan jaringan yang berbeda subnet, bertindak sebagai default gateway dan meneruskan paket data antar laboratorium. Fungsi dari switch menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal, mengatur lalu lintas data berdasarkan MAC address, dan meningkatkan efisiensi jaringan LAN. Fungsi dari server sebagai DHCP server yang memberikan IP address secara otomatis, DNS server yang membantu resolusi nama, dan pusat layanan jaringan pada setiap laboratorium. Fungsi dari PC client sebagai perangkat pengguna jaringan menerima IP address secara otomatis dari DHCP server dan menghubungkan layanan jaringan dan berkomunikasi dengan lab lain. Cara kerja jaringan dan DHCP. Cara kerja jaringan ini adalah sebagai berikut. PC client dinyalakan, PC mengirimkan permintaan IP ke DHCP server. Server memberikan IP address, subnet mask, gateway, dan DNS. PC siap digunakan dan terhubung ke jaringan. Router akan meneruskan data jaringan lain sesuai dengan tujuan. Dengan mekanisme ini, semua PC dapat saling terhubung meskipun berada di subnet yang berbeda. Sekarang kita berada di simulasi Cisco Packet Tracer. Di sini saya sudah menambahkan 2 router, 4 switch, 4 server, dan 8 PC. Masing-masing switch memiliki 2 komputer atau PC sebagai tester. Pertama-tama, untuk konfigurasi routernya seperti apa, saya menggunakan router 2911. Saya di sini tidak menggunakan CLI agar lebih mudah untuk pemula. Saya menggunakan GUI saja. Yang perlu disetting di sini adalah interface. Kita mengisi IP sesuai dengan IP yang ada di slide tadi. Dan untuk IP router saya menggunakan 99.1 di bagian router A dan router B 99.2. Kemudian saya menggunakan
gigabit interface 0,0 untuk mengarah ke switch fisika dan 0,1 untuk ke switch kimia. Untuk di router B saya menggunakan gigabit 0,0 untuk menuju ke switch otomotif dan switch 0.1 menuju ke switch informatika. Dan selain kita menyeting untuk interface di bagian router ini, kita harus menyeting routing di static karena kita menggunakan static. Di sini kita harus memasukkan network, mask, dan juga next hop. Next hop ini apa? Next hop ini adalah IP router paling dekat karena kita router hanya 2 dan router A menuju ke router B. Jadi di next hop ini kita isi untuk alamat IP dari router B atau router 2. Untuk network kita isi network untuk switch otomotif dan informatika. Begitu sebaliknya, untuk di konfigurasi statik di router B, kita isi IP untuk switch fisika dan switch kimia. Dan untuk next hop-nya, kita isi adalah alamat IP router dari router A. Kemudian untuk server, ini saya sudah kasih nama server fisika, server kimia, server otomotif, dan server informatika. Sini saya mencoba untuk build yang fisika dulu. Nah, di sini pastikan teman-teman di bagian desktop IP konfigurasi di sini diisi ya. Untuk IP address-nya di static dan mengisi IP sesuai dengan tabel pada slide atau pada Word saya tadi. Dan default gateway ini adalah default dari router ya. Dan ini DNS server saya menggunakan default juga 8888. Dan yang perlu disetting lagi di bagian service dan DHCP, jangan lupa interface untuk dinyalakan. Dan teman-teman edit di sini silahkan diberikan default gateway seperti ini, DNS, dan start IP address-nya. Kemudian di save. Dan lakukan di semua server teman-teman. Kemudian untuk switch tidak ada konfigurasi ya, kita cuman untuk merel fungsinya ya. Dan kemudian untuk di PC sendiri yang perlu kita lakukan masuk ke desktop dan IV konfigurasi. Kemudian nanti kan settingan defaultnya ada di static, teman-teman ubah di DHCP seperti ini. Nanti akan merequest IP ke server dan mendapatkan alamat seperti ini. Baik, dan sekarang kita lakukan pengujian jaringan. Pengujian jaringan dilakukan menggunakan perintah ping antar PC, atau bisa kita menggunakan opsi pesan di sini. Jadi nanti kita misal untuk tesnya dari PC 1, PC 0 ya ini, di switch fisika kita tes menuju ke antar komputer tapi dalam satu switch. Di sini sukses, berarti dia udah terhubung. Dan kita tes dari PC menuju ke server, udah sukses. Kita tes lagi dari PC menuju ke router, udah sukses. Antar router dari router A ke router B sukses. Satu router
tapi beda switch atau beda lab, sukses ya. Kemudian kalau beda router, kita tes di sini. Kita misalnya akan mengirimkan pesan dari switch fisika menuju switch otomotif ya, atau lab otomotif seperti ini. Atau bisa dengan cara ping. Misal di sini kita buka PC 7, kita lihat IP konfigurasi 40.13. Contohnya kita ping dari switch kimia. Nah, di sini kita ping pada IP-nya berapa? 40.13. Dari sini aja kita tulis. Nah, kalau menunjukkan reply from 192.168.4013 bitsnya 32, time kurang dari 1 ms, TTL sebenarnya ini berhasil. Kalau masih RTO atau request timeout, berarti belum berhasil atau ada konfigurasi yang salah. Berdasarkan simulasi yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa jaringan antar laboratorium berhasil dibangun. DHCP mempermudah pengelolaan alamat IP, routing memungkinkan komunikasi antar subnet, topologi berjalan dengan baik dan berhasil. Demikian presentasi simulasi jaringan antar laboratorium berbasis DHCP yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.